dari bahasa Sanskerta yakni kata Sri, artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Menurut Codes, nama kedatuan melekat pada Sriwijaya karena kerajaan itu merupakan sebuah pusat ilmu dan ajaran agama Buddha. Codes menyebutkan, kedatuan adalah tempat orang-orang belajar agama Buddha. Oleh karena itu, menurut dia, Sriwijaya lebih tepat disebut sebagai kedatuan daripada kerajaan. Dalam prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi, diketahui bahwa Dampu Tahyang memimpin perjalanan suci Sidayatra untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minang Tamawan menuju Jambi dan Palembang. Dalam perjalanan itu, dirinya berhasil menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi makmur. Masa kejayaan kedatuan Sriwijaya. Raja Pala Putradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan perperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kolar atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangarwijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Bala Putradewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perampok. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Ketika itu yang berkuasa di Sriwijaya ialah Sri Sudamani Warmadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil, tetapi telah melemahkan Sriwijaya. Yang kedua, serangan dari kerajaan Kola Mandala yang diperintahkan oleh Raja Rajendra Kola Dewavada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditujukan ke Semenanjung Malaka dan berhasil menawan Raja Sriwijaya. Serangan ketiga dilakukan pada tahun 1068 Masehi, dilakukan oleh Wirajendra, cucu dari Rajendra Koladewa. Yang ketiga, pengiriman ekspedisi Pemalayu atas perintah Raja Kartanegara 1275 sampai 1292 yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu atau Jambi, Maula Warmadewa, semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya. Yang keempat, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasa yang mengambil alih posisi Sriwijaya. Kelima, serangan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1377 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Pendudukan yang dilakukan kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah Sriwijaya pada tahun 1377. Pendudukan tersebut dalam upaya mewujudkan kesatuan Nusantara. Berkurangnya kapal dagang ini, sehingga akibatnya semakin jauh kota Palembang dari laut.
menyebabkan daerah tersebut tidak strategis lagi. Kapal-kapal dagang lebih memilih singgah di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan kegiatan perdagangan berkurang dan pendapatan kerajaan dari pajak menurun. Peninggalan Kedatuan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, khususnya di tepi Sungai Tatang yang alirannya menuju Sungai Musi. Yang kedua, Prasasti Talang Tuwo, ditemukan di kaki Bukit Siguntang. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur, ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di Desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Itu saja materi penjelasan dari Kerajaan Sriwijaya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.